Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya mendengarkan ngaji Gus Bah sambil bekerja, sambil edit video, dan sambil ngetik subtitle bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan selamat mendengarkan, semoga berkah dan bermanfaat ilmunya. Makanya kalau legenda dunia kiai itu kan ini ada judulnya, ada judulnya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit? Yang menang Sayyidina Ali karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takjilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak sama anaknya nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurune bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung maksud piye? Menak sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sunggahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Muftitatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru loh. Lah gurune kok pengen gak wani, kafir. Siapa yang berani nge-ek la ilaha illallah? Ya ana meneh sing beli. Angin belinge itu disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, dadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Dadi disurati, gak ngefek wong bapake buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman Nabi, sahabatnya Nabi, itu kabeh itu jadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga itu wong goblok. Mergo wong goblok itu piye? Apa dimangkel iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye ya? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Kok kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat. Saya sering ditanya tamu, "Gus, ngenteni kiamat teng pundi? Ngenteni ning kene barang aku." Aneh-aneh. Ngkarwan layak alamuha illahu bakas. Nak misalnya tenan sih, ya tenan teng nek kowe anak aku gak. Wae sesuk tak ngenteni kiamat ora iso kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, paket sahabat, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter nggih salah. Ribet. Dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lan mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodhone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya muhibin pun cukup. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu ora jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu
Banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma. Memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala. Sebenarnya Nabi itu dengar tapi nggak suka karena pas khutbah di-cut, disubmasi, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi. Akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar jawab. Ma'atatalaha. Kamu kok berani tanya kiamat kapan? Persiapan kamu apa? Fawallahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada. Walakin li uhibbuka. Saya menang ya, saya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawallahi ma'atatulaha kabira sholatin. Saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin li uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahabba itu barokatu hadal Bedui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah. Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwes. Nak jare ulama lah Nabi borodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi, lha ora krasa salah pareng ya Rasulullah. Wong kula yo donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni santai weh. Ya saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah do kelentir. Akhirnya Nabi itu lebih meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Iki wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus mengikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan zirok. Zirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya zirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada zirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya. Kok Nabi ngendikan, ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alamnya harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadzabu wal ghazala yajadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara orang desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus mulai. Barang mulai, abe buya. Nabi iya karpe. Dipanggil lagi, ya Arabi kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya bagus lah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji, fakuh hadal Arabi, wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'jima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya bagus lah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja.
diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.